Pemirsa, tren lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini memberikan sinyal peringatan bahwa penularan virus corona memang belum berakhir. Berikut laporan utama, waspada COVID-19 meledak lagi. Wabah coronavirus disease atau COVID-19 ternyata belum juga usai. Mendekati penghujung tahun ini, kasus positif COVID-19 kembali melonjak di sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tren peningkatan kasus COVID-19 di tanah air terlacak sejak pertengahan Oktober hingga mencapai lonjakan yang sangat signifikan di awal Desember 2023. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien terpapar COVID kini sudah mencapai ratusan per hari dengan lebih dari 2.200 kasus aktif. Tentunya kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyampaikan himbauan kepada masyarakat ya, karena kita melihat memang kenaikan yang cukup signifikan. Minggu ini saja kita melihat hampir 134% terjadi kenaikan kasus konfirmasi positif ya. Jadi kalau biasanya setelah kita mencabut situasi pandemi itu di bulan Agustus, kasus itu hanya 30 kasus konfirmasi per minggu. Tapi kemudian di pertengahan atau akhir Oktober itu mulai naik dari 30 sampai 50 per minggu, kemudian kita lihat di November itu menjadi 50 per hari. Bahkan kemarin sudah dilaporkan ya, kita lihat di awal Desember itu kasus 70 kasus per hari, kemudian setelah itu sampai dengan 100 kasus per hari dan bahkan kemarin sampai 298 kasus per hari. Ya faktor-faktornya banyak ya, karena memang ini kan musim pancaroba juga, jadi banyak orang sakit flu. Nah, karena sakit flu terus kita sampaikan ada kewaspadaan COVID, jadi memang masyarakat lebih aware untuk melakukan tes. Selain itu juga kita ingat ya, dulu kemarin ada pneumonia mikoplasma, itu juga kita meningkatkan himbauan untuk melakukan tes. Karena ini gejalanya sama, batuk, pilek, demam ya, sakit tenggorokan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu naiknya kasus COVID-19 di Indonesia selama masa endemi ini. Di antaranya adalah musim pancaroba, penurunan imunitas hingga mutasi virus atau munculnya varian baru yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun vaksin COVID-19 efektif dalam memberikan perlindungan, harus diketahui bahwa imunitas yang diberikan tidak selamanya abadi. Penurunan imunitas ini bisa membuat individu yang telah divaksinasi lebih rentan terhadap infeksi. Paparan tentunya lebih rentan terjadi terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Kasus COVID-19 itu ada potensi 6 bulan sekali akan meningkat seiring dengan 3 kondisi. Yang pertama adalah pancaroba atau peralihan musim dari hujan ke kemarau ataupun kemarau ke hujan, membuat imunitas manusia menurun dan kelembaban udara yang tinggi membuat virus bakteri lebih mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah karena 6 bulan biasanya imunitas kita terhadap COVID-19 sudah menurun. Dan yang ketiga adalah karena adanya varian baru, tetapi varian baru ini seharusnya memang membuat virus itu akan lebih mudah menular, tetapi tidak lebih parah, artinya tidak menyebabkan keparahan. Nah, oleh karena itu jika masih ada COVID-19 yang meninggal, itu berarti memiliki komorbid yang berat yang tentunya harus kita sama-sama lindungi dengan vaksinasi. Dan jadi fokus kita saat ini adalah melindungi kelompok komorbid dan juga kelompok rentan. Mereka adalah jika terkena COVID-19 berpeluang tinggi untuk terjadi keparahan ataupun meninggal. Jadi kuncinya adalah vaksinasi booster, lengkapi vaksinasi segera, dan deteksi dini. Kenaikan kasus COVID-19 kali ini masih didominasi oleh subvarian Omicron yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian Omicron, Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Batuk, flu,
Demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan adalah beberapa gejala pasien yang terinfeksi varian ini. Kita sudah belajar ya bahwa sebenarnya kenaikan kasus itu selalu disebabkan adanya subvarian baru. Jadi kalau dulu kita berpikir, oh ini karena mobilitas orang, karena kemudian orang berpergian, itu ternyata bukan penyebab daripada terjadinya lonjakan kasus. Jadi lebih karena adanya, kita ingat ya kalau dulu ada varian Delta, itu varian baru yang tadinya varian Alpha. Kemudian kita kenal juga ada varian Omicron yang menyebabkan peningkatan kasus. Nah saat ini kan kita tahu ya walaupun pandemi sudah berakhir, COVID itu masih bersama kita, masih bisa dia bermutasi, menularkan dan membuat kita sakit ya. Hanya saja karena kita sudah punya imunitas yang baik pada sebagian besar masyarakat, maka kalaupun dia menularkan kepada kita itu cenderung jadi sakitnya lebih ringan atau bahkan ya seperti flu-flu biasa. Respon imun tubuh terhadap vaksin dapat merosot seiring berjalannya waktu. Penurunan imunitas ini dapat membuat individu tersebut lebih beresiko terhadap infeksi virus. Untuk itu, masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna mendapatkan perlindungan yang optimal dari penularan. Masyarakat sangat direkomendasikan untuk melengkapi vaksinasi COVID-19, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang membuat mobilitas masyarakat semakin tinggi. Tunda bepergian jika sudah bergejala seperti flu dan batuk sangat disarankan, termasuk isolasi mandiri guna menekan potensi penularan. Oleh karena itu yang selalu kita sampaikan pertama, satu, lengkapi vaksinasi hingga dosis kedua. Itu juga merupakan cara kita untuk melindungi orang-orang rentan termasuk anak-anak yang misalnya belum bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya, dia akan terlindungi dengan orang-orang dewasa sekitarnya sudah mendapatkan vaksin dengan lengkap. Kedua, praktek cuci tangan. Sekarang sudah jarang sekali nih masyarakat melakukan praktek cuci tangan. Habis pegang apa-apa nggak langsung cuci tangan ya. Nah ini kita himbau untuk melakukan hal yang sama. Dan ketiga, kalau kemudian batuk pilek tadi bertambah berat gejalanya, lakukan tes. Nah kalau positif isolasi, pakai masker. Nah jangan lupa isolasi, betul-betul isolasi. Jangan kemudian karena saya nggak ada gejala tapi positif COVID ya saya tetap masuk kantor. Nah itu kan akan menambah penularan kepada orang lain. Nah yang terakhir mungkin kalau ada rencana untuk melakukan perjalanan dalam negeri atau luar negeri ya, yang mungkin negara-negara yang dituju itu negara-negara yang melaporkan kasus COVID ada lonjakan, itu ya kalau bisa ditunda. Tren lonjakan kasus COVID yang terjadi belakangan ini memberikan sinyal peringatan bahwa penularan virus corona memang belum berakhir. Masyarakat diimbau tetap waspada, namun tidak perlu panik mengingat indikator yang ada saat ini tidak separah saat pandemi melanda. Meskipun ada kenaikan, namun kasus ini masih jauh lebih rendah dibandingkan saat pandemi yang mencapai 50.000 sampai 400.000 kasus per pekan.